Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu materi uji parametrik dengan SPSS. Sebelumnya ini ada materi yang di atas ini. Statistika parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik yaitu normalitas distribusi. Asumsi ini harus terpenuhi karena satu, secara teoretik karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Yang kedua, nilai-nilai buku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Jadi, uji hipotesis ini dilakukan karena seringkali persoalan-persoalan dihadapkan untuk mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai suatu sifat populasi yang sedang diamati berdasarkan keterangan sampel yang telah diambil. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Pada statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis nol yang menyatakan adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Pengertian hipotesis sendiri. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang populasi yang masih harus diuji kebenarannya. Kemudian fungsi hipotesis untuk menguji kebenaran suatu teori, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori, memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, hipotesis perlu dirumuskan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengumpulan data. Hipotesis ini disebut hipotesis alternatif atau HA atau hipotesis kerja atau HK atau HI. Hipotesis kerja atau H1 merupakan kesimpulan sementara dan hubungan antara variabel yang sudah dipelajari dari teori-teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. Untuk pengujian H1 perlu ada pembanding, yaitu hipotesis nol atau H0. H0 disebut juga sebagai hipotesis statistik karena digunakan sebagai dasar pengujian. Nah, kemudian ini ada kesimpulan H0 benar, H0 salah. Keadaan sebenarnya H0 terima, H0 tepat, tolak H0. Kemudian penarikan kesimpulan dinyatakan tepat apabila kita menerima H0 karena memang H0 benar atau menolak H0 karena memang H0 salah. Apabila kita menyimpulkan menolak H0 pada H0 benar, maka kita telah melakukan kekeliruan yang disebut kekeliruan atau galat jenis 1. Begitu pula sebaliknya, jika kita menyimpulkan untuk menerima H0 padahal H0 salah, maka kita telah melakukan kekeliruan yang disebut kekeliruan atau galat jenis 2. Kemudian langsung saja ke soal. Nah, ini latihannya. Seorang pengusaha berpendapat bahwa rata-rata penjualan per hari karyawan-karyawannya adalah sebesar Rp1.020 dengan alternatif tidak sama dengan itu. Untuk maksud pengujian pendapatnya, pengusaha tersebut melakukan wawancara terhadap
20 orang karyawan yang dipilih secara acak. Dengan menggunakan A 0,05, ujilah pendapat tersebut dan berikan analisa Anda. Hasil wawancara adalah sebagai berikut. Jadi ini udah ada datanya, udah saya salin juga. Kemudian langkah selanjutnya klik Analyze Compermeans. Ini klik, kemudian kita pilih yang ini Compermean, kemudian kita klik One Sample Test. Nah, kemudian masukkan variabel yang akan diuji, nilai pada tes value. Nah, ini kemudian tes variabelnya itu ada penjualan, kemudian kita pilih option, kita ini udah benar 95%, kemudian kita klik continue. Nah, ini tes value-nya ada 1020. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputannya. Ini ada one sample statistik, ada penjualan N20, MEAN 959, statistik deviasi 115,845. Kemudian ini ada penjualan diferensiasi 19, main difference main 61, ini ada lower and upper. Jadi ini ya teman-teman untuk hasilnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah perkataan ataupun dalam penyampaian masih kurang tepat. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.